Hai, Assalamualaikum. Aku Tasya, Jewelry Expert Kota Gede Jewelry. Nah, hari ini aku mau membahas nih tentang 6 cara yang bisa merusak cincin kalian. Mau cincin tunangan ataupun cincin nikah. Apa sih cara-cara bisa merusak cincin dengan cepat gitu kan? Banyak banget loh gitu kan. Jadi cara-cara ini yang harus sebetulnya kalian hindari di kehidupan pribadi kalian sehari-hari. Cara yang pertama adalah cara kamu melepas cincin. Sering banget nih dari kita itu ternyata salah melepas cincinnya, terutama untuk cincin-cincin soliter. Cincin soliter itu kan ada permata besar ya di tengahnya. Nah, kita tuh sering banget tuh buka cincinnya tuh kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh nggak bagus atau nggak disarankan karena kalau cuma sekali dua kali sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah keseringan, permata ini bisa goyang atau bahkan dia bisa kendor dari poroknya atau dari mangkok permatanya ini gitu. Nah, kalau mau cara yang benar itu adalah seperti ini. Nah, kita dari sampingnya aja, terus kita agak goyang-goyangin atau agak sedikit diputer-puter gitu. Nah, itu untuk cara yang benar sebetulnya. Nah, kalau kamu terlalu sering melepas dengan cara yang salah, nanti berliannya atau permata bagian tengahnya itu bisa goyang. Untuk cara kedua, mengangkat beban berat saat menggunakan cincin. Nah, sering banget kan kalau misalnya kita di rumah atau mungkin lagi di kerjaan nih, gitu mengangkut barang yang berat, bisa aja mungkin meja, galon, dan lain-lain misalnya kayak gitu. Itu pada saat penggunaan cincin itu nggak disaranin banget. Kenapa? Karena kalau terlalu sering nanti bisa bikin cincin ini jadi bengkok. Nah, jadi kan cincinnya udah bentuknya udah nggak proporsional lagi dan udah nggak cantik lagi untuk cincinnya gitu. Nah, kalau cara yang ketiga itu menyimpan atau meletakkan cincin sembarang tempat. Nah, itu tuh udah nggak disaranin banget sih sebetulnya karena bisa cepet merusak cincin kamu. Nah, menaruh cincin sembarangan itu maksudnya gimana sih? Ya misalnya kalau kita lagi baru datang dari mana-mana atau mungkin pas mau masak, pas mau mandi, simpen aja gitu di meja, di kursi, atau mungkin kamu yang terbiasa menyimpan di dalam tempat yang kamu jadiin satu sama perhiasan lainnya, itu juga sebenarnya nggak bagus loh. Kenapa? Karena pergesekan antara satu perhiasan dengan perhiasan lainnya bisa membuat gores cincin kamu. Walaupun kamu udah menaruh dengan hati-hati, tapi kan tanpa disadari mungkin ada goyang ataupun yang lainnya, itu bisa merusak cincin kamu. Karena baret-baret dari pergesekan itu juga kan jadi tampilan cincinnya kan udah nggak kinclong lagi kayak baru, jadi udah nggak enak dilihat deh kayak gitu. Yang keempat adalah pemakaian cincin pada saat tidur. Nah, kenapa sih pemakaian cincin pada saat tidur itu bisa bikin cincinnya cepat rusak? Karena pada saat kita tidur, kita kan nggak pernah sadar tuh ya gimana posisi kita tidur, gimana cara kita tidur. Yang tahu adalah orang yang ngeliat. Kalau kita nggak bisa ngeliat ya cara kita tidur kayak gimana, bisa aja tertekan dengan badan kita sendiri atau malah mungkin tergores sama barang-barang di sampingnya. Kayak ada kan tempat tidur tuh yang ada tiangnya seperti itu. Nah, itu bisa aja tergores ataupun malah karena tertekan badan kita sendiri ini malah bisa bengkok kayak gitu. Apalagi kalau tidurnya di lantai ya. Misalnya mungkin kita ketiduran pas nonton TV gitu. Nah, terus untuk yang selanjutnya, yang kelima adalah penggunaan cincin pada saat melakukan fitness nih. Nah, siapa yang suka fitness sambil pakai cincin? Mungkin mau pamer-pamer sedikit ya untuk cincinnya. Nah, itu juga sebetulnya nggak disaranin ya, karena kalau pada saat kita fitness kan kita ada angkat beban, ada megang-megang alat fitness yang notabene itu adalah besi atau barang-barang berat. Itu juga nggak baik karena selain bikin baret karena goresan terhadap satu barang ke barang lainnya, terutama cincin terhadap barang alat-alat fitness, itu juga bisa bikin bengkok loh. Bayangin nih, kalian lagi angkat beban kayak gini atau kayak gini, nah cincin yang kalian pakai itu kan kena tuh sama si alat fitnessnya itu, jadi nanti takutnya bisa bengkok, baret, jadi cincinnya kan udah nggak awet lagi, nggak kinclong kayak awal-awal, jadi nggak enak dilihat deh. Nah, yang terakhir adalah mandi menggunakan cincin. Kenapa sih kok
nggak disaranin, kan jadi cincinnya ikutan bersih gitu ya maksudnya kalau sambil mandi. Ternyata nggak disaranin guys, karena pada saat kita mandi kan kita mengguyurkan air nih ke badan kita, otomatis kotoran-kotoran yang tersiram oleh airnya ikut ke dalam cincinnya gitu, jadi cincinnya bisa kotor. Apalagi untuk cincin-cincin yang ada permata kayak gini, ini ada sela-sela loh guys. Nah dari sela-sela ini bisa masuk kotoran sehingga cincinnya jadi gampang kotor. Terus pemakaian sabun pada saat mandi itu bisa bikin cincinnya cepet kusam. Kenapa? Karena ada bahan kimia dari sabunnya itu. Nah jadi intinya kalau pada saat mandi itu dilepas aja deh, dilepasnya juga hati-hati ya kayak gitu. Kita simpan dengan baik. Kalau ada boxnya, box cincin khusus, disimpan aja di box cincinnya itu. Nah dari keenam cara ini, mana nih yang sering kalian lakuin? Jadi cincin ini, cincin yang kita pakai terutama buat cincin nikah, cincin tunangan, itu kan lambang dari simbol cinta kita dan pasangan ya. Apalagi cincin ini salah satu simbol keabadian karena bentuknya yang bulat, sehingga kalau kita nggak hati-hati, kita rawat, gimana kita merawat cinta dan kasih kita gitu kan. Jadi kita harus bisa gimana caranya kita merawat dengan hati-hati cincinnya, kita jaga kebersihannya, kita jaga kualitasnya selalu setiap saat. Jadi jangan lagi deh kalian untuk melakukan hal-hal yang dilakukan tadi di 6 awal itu ya gitu. Nah supaya cincin kalian sebagai simbol keabadian, simbol cinta kasih kamu dan pasangan ini tetap terjaga, tetap awet, bisa dipakai kapanpun sampai selamanya, jadi tetap bisa menjadi simbol keabadian selama-lamanya. Oke Sobat KGJ, sekarang udah tahu kan apa aja yang bisa merusak cincin kalian. Nah itu aja pesan dari aku, Tasya, sebagai jewelry expert. Kita jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.